Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi luar biasa pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita diberikan lagi kesempatan untuk bertemu pada kegiatan FGD 2. Setelah sekian lama kemarin ya, kita sudah melaksanakan FGD 1 ya. Dan hari ini dengan semangatnya luar biasa teman-teman menghadiri acara FGD 1 di Saung Teater Sado. Oh Teater 2 maaf. Eh, eh, maaf. Ya, 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 ya. MC juga manusia, ya. Mohon dimaklum, mohon dimaklum, mohon dimaklum teman-teman baik ya. Iya, acara akan segera dimulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rahmat sehingga dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoinya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Pada kesempatan hari ini dalam acara FGD sesi 2 tanggal 4 Januari tahun 2025. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Kang Arif Yudi Rahman. Kang Arif Yudi Rahman dan nanti akan dipandu oleh Kang Ipung. Kepadanya kami persilakan. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan mudah-mudahan masih kita rasakan. Sehingga di hari kedua ini kita bisa mengikuti fokus group discussion. Masih tentang strategi keberlanjutan organisasi. Kalau kemarin kita membahas tentang perencanaan organisasi, di hari kedua ini kita akan sama-sama menggali wawasan, menggali pengetahuan, pengalaman dari narasumber kita mengenai penguatan internal organisasi. Jadi kita ingin tahu nih bagaimana sih trik-trik upaya-upaya penguatan antar kita dalam organisasi komunitas Teater Sado. Sudah hadir bersama kita Kang Arif Yudi Rahman, selamat datang Kang di Teater Sado untuk hari kedua, beri aplaus. Kang, Teater Sado itu kan sudah hampir 27 tahun berproses, kemudian selama ini kekuatan besarnya memang di pentas teater yang Teater Sado itu menyebutnya sebagai manusia Sado, itu secara kontinu setiap pementasan itu akan memunculkan manusia Sado baru di luar manusia Sado di sebelumnya, di pementasan sebelumnya. Ini menjadi kekuatan bagi kita karena manusia Sado yang baru itu didominasi oleh mahasiswa dan pelajar. Di luar itu ternyata kekuatan tersebut menjadi bagian dari tantangan. Bahkan bisa menjadi sedikit kelemahan bagi kita karena mahasiswa itu kan hampir sama seperti pelajar, progresnya mengikuti standar tahun akademik. Ketika mereka sudah selesai sekolah, selesai kuliah, maka kadang selesai juga berteaternya begitu.
dalam setiap angkatan bisa jadi Tetrasado mendapatkan SDM manusia-manusia berkualitas, itu kekuatan bagi kita. Namun ketika proses mereka selesai, kadang kita juga kehilangan SDM berkualitas tersebut. Di luar itu semua, ada beberapa hal yang sepertinya perlu penguatan-penguatan dari kita di dalam, supaya organisasi kita ini, komunitas kita ini terus berjalan ke depan. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan itu, dan kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Kang Arif Yudi Rahman untuk berbagi wawasan dan pengalaman mengenai penguatan internal dalam organisasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Beri aplaus dulu untuk Kang Arif Yudi Rahman. Ini hari kedua lebih gembira kayaknya. Alhamdulillah, rabbil alamin, ya Allah. Semoga dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kang, ini kejutan banget karena 27 tahun di teater yang katanya di salah satu bidang seni yang paling kurang basah. Hidupnya blangsak, biasanya kan bilangnya begitu ya. Repot banget ininya, asumsi orang pada teater. Dan kalau 27 tahun artinya wah, sudah terlatih blangsaknya. Sudah biasa. Terbiasa. Oke. Mungkin pengalaman ini saya kira agak harusnya menjadi bagian dari kampanyenya Sado. 27 tahun bertahan dengan jumlah anggota yang begitu besar. Dan penontonnya juga masif. Itu kali tempat lain harusnya belajar ke sini. Bertahan di tempat yang tidak basah, katakanlah begitu. Undangannya lillahi ta'ala untuk terlibat, dan salary-nya adalah pahala. Ini mungkin pola di tempat lain nggak ketemu, apalagi di ranah manusia, masyarakat negara maju, karena volunteer aja sudah punya ukuran berapa jam dia bekerja dan seterusnya, dan seberapa besar yang dia dapat. Lalu kepercayaan ini siapa yang bisa mengkampanyekannya? Bahwa ini satu pola yang mungkin di tempat lain tidak ada. Nah, kalau saya ngelihat bagaimana misalnya posisi ini, salah satunya adalah untuk menggugah lagi internal bahwa sebenarnya kita punya kekayaan, pengalaman, penghayatan yang tidak dimiliki bahkan di negara yang sudah sangat maju. Bagaimana kita berkumpul tanpa itikad untung rugi dan seterusnya, dan kita bertahan 27 tahun. Itu saya kira harus segera disebarkan dan coba disimulasikan di banyak tempat, saya kira. Nah, kedua adalah misalnya kalau dilihat dari dari pola teater, bahwa semua orang punya peran, bisa berganti peran, dan bisa mengkostumkan orang. Mungkin kalau orang kostum ya, sampai katakanlah punya karakter tertentu dari sebuah perannya dan seterusnya. Pencahayaannya juga bergantian, tidak sepenuhnya flat gitu sampai semua orang terlihat. Selalu ada kapan yang ditonjolkan, siapa yang ditonjolkan dan seterusnya. Posisinya tidak soal mana yang lebih penting, tapi apa yang mau diucapkan. Jadi mungkin perannya tokoh yang tidak penting tetapi harus ditonjolkan dalam 1-2 kalimat, itu cahayanya biasanya lebih kuat. Dari sini aja kita sudah berlatih untuk sebenarnya bagaimana mengkoreksi internal dan menjaga energi, sekaligus satu praktek yang sebenarnya bisa dijadikan simulasi untuk sebuah wilayah.
Nah kebetulan kalau Sado dari 27 itu sudah keluar masuk orang, kadang-kadang punya energi bagus karena talentanya bagus, kadang-kadang juga kurang semangat karena sumber dayanya kurang dan seterusnya. Tetapi yang dipegang oleh Sado adalah siapapun yang keluar masuk, dia punya atmosfer sendiri dalam setiap angkatan. Dan ini kan uji coba terus. Bagaimana uji coba penghayatan, uji coba eksperimentasinya itu terjadi. Dan lagi-lagi ini adalah satu kekayaan dari organisasi ini. Barangkali yang perlu diingat adalah ketika keluar panggung sebenarnya kalau orang teater. Biasanya orang teater keluar panggung itu biasanya nggak percaya diri pada kehidupan. Dia gagah di panggung, ketika turun dalam 3-4 hari setelah turun panggung, goyang tuh ininya, blank gitu, kayak nggak masuk pada kehidupan sehari-hari dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak tahu apakah ini karena kita memisahkan panggung dan drama kehidupannya gitu. Ada estetika, ada yang kenyataan yang hari ini harus kita hadapin. Hingga kita pisah terus. Sementara kalau kata aktor, dia sedang melakukan ketika punya peran, dia punya observasi, punya apa gitu ya, metodenya. Dan itu coba kayak dimasukkan gitu ke apa yang hasil observasi. Artinya karakter, pengalaman orang yang mau kita perankan itu kita masukkan. Artinya para aktor paling paham siapapun yang dia perankan. Mulai dari bagaimana bernafas, tertawa, mengambil keputusan, situasi lingkungan dan seterusnya. Artinya orang teater lebih paham bagaimana membuat peristiwa besar dari teater sebuah di mana komunitas atau kelompok itu berada. Jadi jauh lebih lebar gitu. Nah, ini juga mungkin ditunggu-tunggu di pola teater yang lain yang sedang ditunggu-tunggu metodenya. Bagaimana penguasaan wilayah itu menjadi teater besar. Nah, kalau itu bisa ditanya ulang pada internal, saya kira posisi naskah tidak akan pernah habis. Karena misalnya Kang Ipung punya peran di kesehariannya sebagai guru atau sebagai apapun, yang saya tidak mungkin punya pengalaman itu. Enggak punya dramanya, enggak punya struktur konfliknya, enggak punya bagaimana klimaksnya atau anti klimaksnya gitu. Enggak punya. Jadi sebenarnya si teaternya sendiri kalau kemudian internalnya tidak bergairah itu agak aneh buat saya. Kecuali kalau anak seni rupa atau anak yang mediumnya bukan dirinya gitu. Yang memproduksi naskahnya itu bukan dirinya karena itu kanvas dan seterusnya. Jadi yang nggak perlu didialogkan kecuali sama dirinya gitu. Kalau teater kan memang harus mendialogkan pada peran-peran yang sedang berkumpul. Gitu. Nah ini diinikan. Mungkin itu kalau bukan saran ya pandangan saya tentang bagaimana menguatkan internal itu masuk lagi pada fungsi dan tugas yang sebenarnya kita sedang jalanin. Dan praktek ini sedang ditunggu sama dunia luar. Kalau bisa didialogkan,
saya kira semua orang dari anggota itu menjadi narasumber, bukan sedang memerankan sesuatu di panggung. Dan biasanya kalau jadi narasumber itu kekuatan internal nggak bisa dibantah. Paling bagaimana harmoni ini agar tidak tubrukan. Ketika jadi narasumber, semua anggotanya jadi narasumber itu biasanya tubrukan rebutan. Karena ada merasa lebih lebih penting, lebih menonjol, lebih terekspos dan seterusnya, biasanya tubrukan. Nah kalau di tempat kami latihannya memang kadang-kadang misalnya saya menggunakan karya teman saya atau idenya saya dikerjakan orang dan itu punya atas nama orang itu hampir nggak ada masalah. Karena seringkali misalnya apa yang mau dicapai oleh karya yang ide kita tentang karya itu mungkin bisa sampai tujuannya kalau dimainkan atau menjadi karya orang itu. Nah karena kami memang tidak punya beban kesenimanan dalam pengertian itu, hingga otoritas berkarya itu nggak terlalu menjadi sesuatu yang tegang. Karena memang itu yang bedanya dengan komunitas dengan seniman otonom, seniman individual, seniman studio dan seterusnya kalau di seni rupa, dengan seniman yang lebih publik sifatnya. Dan teater itu publiknya jauh lebih dibicarakan ketimbang yang otonom tadi. Itu yang saya mau ceritakan karena ini sebagai pengalaman Kang Ipul. Jadi posisi ulang tentang mempertajam sinopsis awal yang kemudian anggota atau orang-orang yang di dalam komunitas itu mampu membikin sebuah mainannya sendiri dan itu dalam satu sinopsis bersama. Nah kalau saya sih itu yang paling bisa saya bicarakan karena lagi seperti hari kemarin. Iya, itu kan. Saya menggarisbawahi bahwa internal itu harus lebih bergairah dalam satu komunitas atau organisasi. Menarik sekali, ini ada kaitannya dengan pertanyaan di hari kemarin dari seorang bapak yang menanyakan itu bagaimana pola mentransfernya gitu ya, pola mentransfer apa yang kita inginkan kaitannya dengan tadi tuh internal itu harus bergairah. Sementara misalnya dalam satu produksi kadang ada beberapa yang internal yang memang kurang bergairah dalam produksi tersebut. Kira-kira bagaimana cara membangkitkan itunya? Di JAB sendiri misalnya seperti apa ketika menemukan kasus seperti itu? Ada nggak ya di JAB ya? Karena gelisahnya setiap orangnya tuh, memang yang kalau di JAB itu yang harus agak hati-hati itu psikologinya. Terlalu manteng, terlalu ini hingga agak split harus ke psikiater. Iya. Jadi gini, saya nggak enak juga sih, tapi nggak apa-apa karena Islam ya, yang ada di sini sebagian besar. Cara termudah dari orang agar menjadi cukup kencang gairahnya adalah berdakwah, menyampaikan sesuatu. Tabligh ya kalau nggak salah ya. Yeah. Dan itu maaf saya agak ngomong ini organisasi awal dari Madinah
yang tidak punya struktur sebenarnya. Ketuanya siapa, ada pegangannya misalnya Nabi Muhammad, pegangannya siapa, Nabi Muhammad, tetapi strukturnya itu di paling atasnya adalah wahyu. Jadi struktur pertama puncaknya itu nilai. Lalu dicoba dikatakan di eksplorasi secara ketubuhan lewat Muhammad. Cara agar yang lain terlibat, dia ketika menyampaikan sesuatu yang disebut wahyu itu, yang lain diajak untuk menyampaikan. Atau yang didengar itu adalah seperti kayak gitu. Biasanya orang yang sudah menyampaikan sesuatu itu kepercayaan dirinya naik, dia punya patokan yang harus dia jaga. Ketiga memang menjadi agen untuk pengandian apa perubahan yang mau dituju. Ini rada konyol ya, tapi kok jadi ke situ ya? Kita pada konyol-konyol memang, Pak. Tapi Tapi nanti ikut pola itu. pola gerakan itu yang sampai hari ini tidak bisa dibantah. Dan masuk terus sampai saat ini masih menyatakan sedang bekerja semua orang. Nah, Sado punya sesuatu itu enggak, katakanlah nilai atau wahyu atau apa yang kemudian peran itu ditablegkan setiap individunya. Atau jangan-jangan lagi kita cuma main sebagai peran di panggung, turun kita tidak tahu nilai yang mau disampaikan. Ya, teman-teman biar lebih jelas, ada tayangan dari Kang Arif Yudi Rahman yang barangkali bisa kita simak dan kita bincangkan bersama. Ya. Silakan Kang. Ini ya tadi, ini catatan, setiap orang boleh mencatat di dinding, terus kemudian kita tempel menjadi pegangan kita. Salah satunya ini. Jadi ternyata yang terberat, pekerjaan yang terberat itu Kang Ipung adalah ketemu orang. Pekerjaan yang lain sama sekali nggak punya tensi kayak bertemu orang. Pekerjaan paling berat ketemu orang. Dan biasanya organisasi agak cukup malas ketemu orang. Karena sudah kayak dilindungi dalam satu kenyamanan tertentu. Oke, ini catatan kita di awal. Nah, ini yang tadi saya bilang bagaimana kita memakai pola melihat kacamata, memakai kacamata dari orang pada kita hingga kita punya kepercayaan diri yang luar biasa nantinya. Banyak kekisruhan di sini. Biasanya yang datang itu dengan asumsi besar tentang misalnya gender, perempuannya kurang. Itu paksaan-paksaan yang buat kami bukan mengganggu tetapi perspektifnya lain. Nah, ini nyiksa orang, siapapun, beres-beres sekampung, hari pertama dia datang, jadi gaya-gayaan, biasanya semua orang jadi bergerak lagi gitu. Karena bule biasanya kan gitu. Kalau sudah sedekat ini dengan orang, saya kira internal itu enggak perlu dibangkitkan. Karena internal itu biasanya semangatnya menurun ketika hambatan psikologinya enggak keluar. Tapi ketika ketemu yang dianggap berat gitu ya, ketemu orang yang dianggap berat kemudian bocor, biasanya ini memang pelajaran dari teater beneran.
betul-betul pelajaran dari teater. Ketika kita menghadapi 1000 orang, 100 orang penonton, di teater itu berani banget menghadapi 1000 orang. Turun dari naskah itu 1000 orang, aneh banget ya. Dan ini kekayaannya orang teater. Politisi kemarin, bupati, untuk ngumpulin 10, 100 itu berat banget. Dan perlu biaya, kita main 1000 orang nonton, 13.000 orang menonton. Nilainya siapa yang punya? Kita kan, dengan 13.000 orang. Ini yang nggak pernah kita koreksi. Bupati itu dikunjungi itu harus menyiapkan uang yang macam-macam untuk kampanyenya. Kita mah bikin satu program, ribuan datang. Tapi lagi-lagi kalah setelah turun program, strategi senyapnya itu nggak dijalankan. Nilai yang dari nilai naskah itu nggak terus dihidupkan di drama keseharian. Oke, ya kayak gini-gini sih, Kang. Ya. Nah ini dan bertamu kalau kata Islam cuma 3 hari yang paling sehat. Tapi mari kita periksa. Nah kayak gitu-gitu untuk menguatkan internal, sebenarnya mengundang tamu itu coba latihan 3 hari. Untuk menginap 3 hari. Jadi ketika para seniman dari luar itu, saya ngumpulin warga, saya bilang, bisa nggak ada satu kasur sama sepiring nasi, nggak usah di piringnya aja ditambah, jadi nggak boleh nambah apapun. Karena nasinya orang kita kan banyak tetap. Buat orang bule nasi banyak itu mewah. Itu 3 hari untuk dipindah ke rumah penduduk yang lain. Nah penguatan internal itu sebenarnya yang mempertemukan langsung apa yang diandaikan lebih atas daripada saya. Itu di orang teater cukup paham kapan ujungnya di mana, itu tahu. Ukuran itunya tahu mestinya ya. Selain tentu saja kalau penguatan internal, eksplorasi skill, itu mah dah harusnya, itu mah tetap menjaga stamina tubuh, itu mah harus. Gimana ya? Gitu Kang. Saya Ya. mah Kang. Ada lagi Kang tadi? Ini forum 2 tujuan. Ini kayak gini. Kayak gini-gini. Tiap 27. Ini jadinya setelah itu. Ini juga catatan orang kita gitu. Asal nyatat aja terus kita tangkap aja. Jadi pegangan untuk ini. Nah, yang sering kali itu tadi, internal itu berantem ketika terlalu banyak ngumpul. Tapi bayangkan kami sudah sekarang ke tahun ke-20 ya. Tahun ke-20 kami ketemu orang yang sama di tempat yang sama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Udah seperti kayak suami istri yang ketemu tiap hari. Dan tiap hari dapat laporan dari setiap perjalanan, dari rumahnya ke Jav, menemukan apa, diceritain apapun sampai kita, aduh yang gini-gini aja diceritain. Tapi itu yang bisa dieksplorasi. Nah, ketika menjadi narasumber, kalau itu pendakwah gitu ya, dia akan ketemu cara bermain agar masuk pada tadi yang di hari kemarin saya bilang setiap orang punya mapping karirnya katakanlah gitu, berapa tahun dia bisa gitu. Nah
Kalau sebanyak mungkin saya kira kalau kami biasanya kalau sudah terlalu lama itu mengirim orang untuk residensi di banyak tempat atau diundang kemana-mana, jadi setiap orang bisa pergi kemana-mana. Sampai pernah satu waktu 1 tahun gitu dilarang pergi kemana-mana karena saking udah repotnya orang pergi. Karena keasikan ketemu di luar, asik gitu, lupa cara berkomunikasi di daerah asal. Dia biasanya langsung pulang karena dari negara yang bersih, pulang marah-marah. Padahal harusnya mengerjakan. Kalau dulu kan mengerjakan karena masalah itu kita kerjakan, tapi ketika sudah dari pulangnya malah marah-marah, itu jadi nggak sehat. Kemudian ya itu dilarang untuk pergi kemana-mana. Kita kaji ulang lagi kenapa harus pergi jauh-jauh gitu. Gitu Kang ininya. Iya. Teman-teman intinya ngumpul dan dialog gitu ya. Ngumpul dan dialog. Banyak hal-hal eksperimentasi yang dilakukan terhadap setiap individu dalam menggali kemampuan yang dimilikinya. Dari teman-teman ada yang gelisah untuk menyampaikan beberapa hal terkait penguatan internal dalam organisasi. Silakan, selain Mas Erun, diberi kesempatan untuk 2 penanya di hari kedua ini. Ya, dari Pak Arif 1, ada lagi? Berikutnya, iya betul, dari Abah 1 ya. Mangga Pak Arif. Ini juga Pak Arif, Pak. Enggak. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hidayat, perkenalkan Kang Arif Yudi Rahman. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan terutama penguatan internal organisasi ya Kang. Taruhlah bukan organisasi atau komunitas gitu, tapi apa yang pernah dilakukan di JAP gitu Kang. Yang pertama kita sepakat bahwa harus ada nilai yang kita perjuangkan. Nilai itu kemudian turun ke cara. Nah di Sado mungkin untuk nilai saya pikir sudah bertahun-tahun kita pelihara nilai itu. Kita pelihara dan kemudian kalau kita kilas balik ke Sado, bagaimana cara membentuk jejaring, memberikan peran ke orang lain, itu saya pikir ada hal-hal yang bisa ditawarkan. Misalnya begini Kang, misalnya karena Sado itu anggotanya lintas generasi, terus kebanyakan calon guru misalnya, ketika keluar mereka mengajar di sebuah tempat dan karena ingat tempat asal, maka mereka memainkan peran sebagai penonton. Dan akhirnya mereka mengajak murid-murid mereka untuk nonton pertunjukan-pertunjukan Sado. Itu salah satu peran yang mungkin kalaupun mereka tidak ikut garapan, tetapi mereka memberikan kontribusi terhadap pertunjukan-pertunjukan Sado. Konsep jejaring yang seperti itu sudah Sado lakukan bertahun-tahun. Sehingga penontonnya ketika pentas itu menjadi lebih banyak karena kebanyakan penonton itu adalah orang-orang dari kita Kang. Terkait dengan hal lain juga Kang, karena memang kebanyakan guru anggotanya dan kemudian setelah lepas dari kampus mereka langsung kemudian jadi guru, dan ada yang memilih peran untuk kembali lagi ke sini, ada yang memilih peran untuk di luar saja. Tetapi secara umum kontribusi mereka terhadap Sado dalam hal yang paling kecil sekalipun minimal di penonton itu ada. Nah persoalannya persoalan yang paling dasar sebetulnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana
pengalaman JAP terutama dalam pengelolaan JAP agar setiap orang yang kembali lagi ke sini terutama yang kembali lagi ke sini itu memiliki merasa memiliki JAP, Kang. Merasa memiliki JAP, apakah JAP memberikan peran ke setiap orang dengan kepercayaan penuh, dengan apa ya? Dengan tanpa sistem rolling ada atau tidak di JAP seperti itu, terus kemudian bagaimana caranya agar mereka tetap merasa terikat dan merasa memiliki selain dari value tadi, dari nilai tadi. Itu saja mungkin Kang yang bisa ditanyakan. Sekali lagi mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Dilanjut dulu. Kang EF, blockingnya di ini. Sambil duduk aja. Terima kasih. Perkenalkan, saya bukan Arif. Enggak, tapi belakang sama F, Pak. Saya EF. 2 hari kita ketemu dan 2 hari saya mendengar pesimisme tentang kata organisasi, Pak. Tapi kemudian saya seperti mendapat apa ya? Wahyu, saya jadi rasul dong. Belum sampai ke situ. Saya seperti mendapat doktrin, ada sesuatu yang sebetulnya lebih bernilai dibanding organisasi. Kemudian saya mencoba flashback, Pak, di kehidupan saya. Ada pengalaman yang kurang baik juga memang di organisasi, tapi itu anggap sebuah kasus lah, Pak. Dan kalau saya ada di dalamnya berarti saya oknum gitu. Dan tidak mungkin semua menjadi oknum. Kemudian karena Erun yang bicara kemarin, saya jadi ingat terus gitu tentang kata intuisi gitu. Saya belum buka KBBI, Pak, karena malam nggak bisa tidur, internet mati, jadi saya belum dapat deskripsinya apa tentang intuisi itu. Saya disclaimer aja, menurut saya intuisi itu soal hati gitu. Jadi ketika hati kita sudah tersentuh, seperti misalnya saya melihat Diana, ada sesuatu yang nancep gitu tuh, Pak. Dan itu akan terngiang-ngiang terus gitu. Dan itu akan merubah segalanya di kehidupan saya. Kemudian saya berpikir lagi, oh, organisasi itu hanya sebuah struktur gitu. Kadang-kadang di sebuah kegiatan cukup ada satu ketua dan satu bendahara, selesai gitu. Tapi pertanyaan terbesarnya kan, sayang ketika kita sudah memulai sesuatu ini, kemudian tidak berkelanjutan lah seperti itu. Dan setelah mendapat doktrin, apa tadi teh? Setelah mendapat tadi doktrin itu pun gitu tuh, Pak. Saya masih berkeyakinan bahwa untuk sebuah keberlanjutan itu butuh sebuah struktur gitu. Entah misalnya struktur untuk memanage hati saya supaya lebih bijak melihat Diana misalnya. Atau di kehidupan berorganisasi saya mempunyai struktur supaya saya bisa menularkan kecintaan saya, bisa menularkan apa yang dirasakan oleh hati saya ke orang-orang yang ada di luar. Misalnya kecintaan saya terhadap Sado, dan saya akan menebarkan kecintaan itu karena ada sebuah kebaikan di sini. Istimewa. Ini bahasa orang tua. Saya seperti kalau mau jujur, saya mungkin paling tua di situ. Tapi sudah tidak usah dibahas. Teman seangkatan saya jenggotnya udah panjang.
Eh, tapi ya itu seperti karena kita masing-masing intuisi sama dengan hati gitu. Oheng kalau bicara kan luar biasa Pak. Tapi tidak pernah ada yang sakit hati. Dan itu adalah aset terbesar kita seperti ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tadi yang pertama dari Pak Arif mengenai apa sih yang biasa dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh JAP ketika ada alumni tanda kutip atau anggota yang tidak aktif tiba-tiba datang lagi ke komunitas. Kira-kira apa yang harus dilakukan, kemudian selama ini JAP memberikan peran-peran apa kepada teman-teman atau anggota yang aktif dan tidak aktif, kira-kira seperti itu dari Pak Arif. Maka nanti kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua lebih ke pernyataannya. Pertanyaannya ada nggak? Saya bingung mau nulis pertanyaan yang mana gitu. Ya jujur aja. Baiklah. Gitu Kang. Oke. Ya. Iya ya. Kang Arif, saya akan bilang tantangannya Sado karena melahirkan banyak guru, tapi belum bisa bikin pola kurikulum gaya Kuningan. Sebagai orang teater saya kira itu yang harus dipraktekkan ya. Dan dunia lagi menunggu bagaimana kurikulum gaya kita berkumpul di keluarga Sado ini yang ternyata menghasilkan orang-orang yang tahu jalan, tahu peta, tahu arah dan kapan berhentinya. Saya kira itu kalau saya, jadi geserlah sedikit agar penguatan internalnya bisa bermain solois gitu dalam pengertian sesuai peran di kehidupan sehari-hari. Kalau saya posisi itu. Kalau itu bisa dilakukan saya kira nggak akan ada anggota yang kembali atau yang keluar. Kecuali ada yang harus tanda tangan karena kita kerjasama dengan yang lain. Cuma itu aja. Jadi kalau anak JAP mau tidak datang 1 tahun tidak masalah. Hampir nggak ada masalah. Seperti tadi saya bilang direktur pernah ada satu direkturnya yang harus menentukan kalau di organisasi itu tidak datang 1 tahun. Dan kami jalan dengan leluasa seperti biasa. Jadi kami cukup punya keleluasan untuk mengeksperimenkan dirinya. Yang aktif berapa ya? 30-an yang aktif full time kayaknya. 20-an yang aktif full time, nggak kemana-mana, ngomongin itu aja tiap hari. Tapi secara kehidupan sehari-hari sudah cukup layak, menyekolahkan anak di tempat yang baik, bisa pergi kemana-mana. Jadi apa yang disebut berkelimpahan sudah nyampe teman-teman yang aktif itu. Bisa jalan-jalan kan, kalau yang udah punya banyak uang bisa jalan-jalan semua, bisa setiap bulan bisa pergi. Bisa makan enak sudah, bisa membaca buku dengan ini sudah, belajar lagi ilmu-ilmu lain sudah. Jadi secara ini sudah sampai ke situ. Tidak ada tanggung jawab dari JAP karena semua harus mengamankan diri masing-masing ketika punya ide. Dan itu latihannya, kita cuma saling mengaping agar semangatnya enggak berhenti. Yang belum pernah kita ucapkan lagi pada kita yang berkumpul misalnya di Jatiwangi itu adalah seberapa pengaruhnya ketika kita hadir di sebuah peran.
itu yang selalu kita akan tanya ulang, diulang-ulang terus gitu. Lalu kemudian biasanya dari situ kami menyusun naskahnya. Misalnya naskah tahun ini kita ngomongin tanah, tanah gitu. Jadi ada naskahnya, silahkan tafsirkan dengan perannya masing-masing. Dan kita akan tagih itu apa yang didapat dan apa yang hilang. Kemudian itu jadi naskah lagi. Memang mengadaptasi teater kita, betul-betul teater. Cuma secara bentuk seninya, teaternya tidak ada. Tapi pola teaternya kita pakai semaksimal mungkin. Kan kalau misalnya dalam ini bagaimana yang tadi intuisional Intuisi. itu kan kalau mau ngomong internal ada, saya juga baru 27 Januari itu ada Yuliana Sugandi jadi narasumber kita. Scale up, scale out, scale deep. Nah ternyata scale up itu sesuatu yang up, makrifat, yang sifat-sifat yang gitu, makrifat, apalagi ya? Iya yang up ujungnya. Nah kalau yang scale out itu institusional, membentukkan apa yang dilakukan. Internasional, pokoknya yang al itu ya kan, nasional, lokal itu kan jadi bentuk-bentuk yang dibentukkan yang praktek yang kemudian cukup jelas. Ya, kalau deep yang as tuh, integritas, Solidaritas. gitu. Itunya sih kalau ininya. Dan saya kira kalau soal keberlanjutan, yaitu sekarang ada pola regeneratif kan, ada kok di AI. Gampang banget sekarang kalau ngomong itu tinggal di AI Gemini yang di chat itu tinggal klik itu keluar semua soal itu. Tapi lagi-lagi artikulasi itu datang dari kita yang bereksperimen berkumpul di sini. Saya kira itu yang segera. Ya. Sedap. Ini belajarnya dari intelnya Kodim, Koramil kami kecamatan kan, Koramil. Jadi karena kami dikepung waktu awal itu sama intel dari kepolisian, terus dari Koramil juga datang, kami belajar cara bagaimana ketika kita punya agenda, bagaimana kita meratakan dulu jalan agar agenda ini ketika bikin program apapun sudah masuk. Sudah langsung diterima, sudah langsung orang menyambut. Belum pernah main sama intelnya Koramil ya? Main bener, karena itu lengkap banget. Boleh kita nggak suka pada satu ini ya, tetapi metodenya kita bisa pakai. Pernah main sama kepala Bapeda, Kang Arif? Aduh. Sebagai yang punya naskah drama harusnya bergaul sama itu, sama Bapeda. Bagaimana apa yang disebut organisasi, keinginan berkuasa pada sesuatu yang kita anggap punya nilai tertentu. Lalu sudah pernah sama kepala dinas tata ruang? Belum juga. Aduh. Sebagai orang teater agak kurang jarambah mainnya. Karena kita tahu jadi sebenarnya dialog macam apa yang mereka lakukan,
terus naskah apa yang mereka ciptakan, apakah kita bisa menyusupkan naskah kita pada di scene mana gitu kalau di sebuah naskah gitu. Dan kalau 27 tahun Sado nanti ke 28 sampai 30 belum melakukan ini, teaternya sayang banget. Karena sudah punya 13.000 orang, berlapis-lapis sampai sekarang 27 tahun, sudah ada yang berkuasa sebagai kepala dinas, kepala sekolah, apa macam-macam gitu. Saya kira internalnya akan lelah karena akan ketemu aktor tahun ini kurang bagus, aktor tahun kemarin lebih bagus, itu lelah dan kemudian berantem sendiri. Ya, teman-teman saling menjaga semangat dan saling menjaga komitmen. Itu mungkin yang bisa kita dapatkan dari paparan tadi. Kaitannya dengan apa ya? Gelisah untuk haus kekuasaan. Ini kaitannya dengan pertanyaan di hari kemarin dari Pak Bias ya. Itu cara menjaganya, konsistensi kehausan itu, kemudian dan menggaungkannya itu bagaimana yang simple, praktis, yang kira-kira kita bisa mengadopsinya gitu kan. Kira-kira seperti apa? Oke. Iya tadi saya pikir kalau kita mau memperlebarkan panggungnya satu wilayah, saya kira kita akan tahu siapa sih sebenarnya aktor kita. Kalau di pemerintah kan itu jadi perda, jadi perbub, jadi rencana pembangunan jangka menengah, panjang dan seterusnya, itu naskah wilayah. Nah sekarang cek di Sado itu kecenderungan naskahnya lebih banyak menceritakan apa. Biasanya di naskah itu menemukan solusinya. Kalau solusinya bisa dititipkan ke dinas LH, ke dinas untuk jadi aktornya, saya sih mau nantang fungsi itu ya, nantang fungsi organisasi seni, apakah kita akan tetap di situ atau mau mengupayakan lagi kampanye penyusupannya dari naskah yang kita yakini. Ini sedang ditunggu karena nggak mungkin kami melakukan hal yang sama walaupun metodenya sama. Tapi keluarannya akan keluaran Kuningan, keluaran Majalengka, keluaran kebayang itunya. Setelah itu baru dialog kita ditawarkan pada dialog internasional untuk mulai ada katakanlah tanjakan untuk konflik. Kalau di drama kan itu konflik bukan bukan bertengkar tapi tanjakan dari itu ya. Hingga nanti turun lagi balik lagi sampai kemudian ada solusi yang bisa dikerjakan. Dari hari kemarin itu setelah ikut sesi pertama, orang lain mungkin nggak bisa tidur tadi, saya nggak bisa BAB Pak, mules. Ketika terngiang ada kalimat membaca diri sendiri itu. Jadi kemarin itu Pak Arief mengatakan modal pertama itu harus membaca diri sendiri, bahwa itu pada akhirnya akan menjadi sebuah nilai gitu. Dan akan didapatkan pula di situ ada penting, tidak penting dan sebagainya. Dan 3 tahun pertama tidak berpikir apa-apa, tapi menghadirkan tokoh-tokoh yang untuk ya itu tadi, untuk mengingatkan bahwa ada nilai yang memang penting dan tidak penting. Gitu. Berkaitan dengan kita di Sado, yang tadi sudah disampaikan juga oleh moderator, kemarin juga sudah disampaikan oleh moderator bahwa orang-orang di sini ya memang berganti.
Karena kebanyakan juga ada dari mahasiswa dan sebagainya. Nah, ketika nilai ini sudah ada dan nilai ini harus turun-temurun sampai ke anggota-anggota baru dan sebagainya. Ini memang agak menjadi sebuah tantangan besar, Pak. Menjadi sebuah tantangan besar. Sehingga pada akhirnya betul kalau memang dikatakan ini akan capek sendiri. Karena mensosialisasikan nilai-nilai itunya juga kita akan berganti orang, dan sementara yang hadir, yang aktif juga itu saja. Pada akhirnya kita ketika membutuhkan membutuhkan anggota baru atau orang-orang yang memang untuk mengangkat sebuah pertunjukan, itu butuh selektif lagi. Sehingga nilai ini darah sadonya misalnya gitu ya, atau ini belum sampai masuk ke sumsumnya, bahkan ke hati dan ke jantungnya, sudah mundur duluan dan sebagainya. Sehingga perjalanan kita tersendat mungkin itu dari situ. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Arif dari sesi pertama, hari pertama dan sekarang, ini menarik sekali ketika kalimat ini terus membuat saya mules membaca diri sendiri itu. Tahun lalu kita membaca Aan Sugianto Mas, sedemikian rupa membaca beliau. Tugas kami sekarang membaca diri sendiri. Nah, ketika kami membaca diri sendiri dan ada nilai di hadapan kita, kami jadi mentok gitu. Mentoknya begini, wow begitu besar nilai Aan Sugianto Mas. Dan muncullah visi misi. Nah, visi misi ini ternyata ketika dibenturkan dengan keadaan kita, ternyata wah, yang tahu visi misi hanya kita-kita aja nih. Sementara kita butuh banyak orang yang memang untuk melaksanakan beberapa agenda besar. Apakah harus dirubah visi misinya dengan melihat esensi-esensi luar sana yang punya tadi membaca diri sendiri dan membaca orang-orang di sana, sehingga akan menjadi nilai dan menjadi visi misi yang lebih mengakar lagi gitu? Atau memang kita tetap dengan visi misi ini yang sudah nilainya sudah kuat, sementara untuk proses memasukkan nilai-nilai itu butuh proses yang panjang juga, sementara agenda besar terus menanti dan memang harus segera gitu. Itu sih, mudah-mudahan bentar lagi BAB Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Bias. Nih, mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya, saya terus ya. Dari beberapa pemaparan gitu ya, sebetulnya sudah mulai konkret dan kebaca arahan tagihan-tagihan gitu ya. Kalau misalkan kita ngobrol dari pertanyaan, feedback Kang Arif dan lain-lain, itu tagihan-tagihannya sebenarnya sudah ada, bahwa sebetulnya Sado harusnya bisa melangkah lebih jauh daripada ini gitu, daripada hanya begini saja, harus sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin sebelumnya Sado belum pernah lakukan gitu ya. Mendengar bahwa orang-orang tadi adalah sebagai aktor, menganggap mereka sebagai aktor, berarti kan artinya kita juga harus banyak ngobrol juga kan ya. Nah, dalam perjalanannya pasti akan menemukan kelelahan bertemu dengan seseorang yang tidak satu frekuensi gitu ya, katakanlah menganggap mereka sebagai aktor dan kita mencoba untuk mengkampanye atau menyampaikan apa yang menjadi nilai kita gitu. Ya dulu banget gitu, ini juga sering dilakukan seperti yang pernah diceritakan bahwa dulu tuh rutin kita bikin pelakor budaya dan lain-lain, dan kemudian ada hal-hal yang mungkin tidak sampai karena tidak satu frekuensi, tidak memahami. Nah ini nggak tahu ya, apa ini juga mungkin jadi evaluasi juga bagi kita gitu, apakah kitanya ego gitu misalnya ya, membuat orang lain harus paham dengan apa yang kita inginkan, atau ya sudah gitu. Kan ini juga sebetulnya ada titik di mana itu pernah dilakukan, lalu kemudian ada titik di mana ya sudahlah berkarya saja gitu. Nah, ketika misalkan ingin sampai ke sana, Kang Arif, mengatasi kelelahan itu gimana tuh ketika kita
enggak ada clash gitu ya, ada clash yang terjadi antara apa yang kita inginkan itu ternyata nggak sampai nih di aktor-aktor yang memegang peran itu gitu, untuk bisa yuk jalan bareng gitu, atau misalkan ya sudah kita jalan, yang pada akhirnya kan kesimpulannya jangan sampai terus kemudian kita berjalan sendiri, mereka berjalan sendiri. Kalau bisa kan kolaboratif kan begitu ya. Kalau bisa kan kolaboratif. Endingnya harusnya kan seperti itu. Nah, yang terjadi takutnya gitu. Kalau saya minimal pribadi, ketika mendapatkan atau terbentur dengan kelelahan itu, akhirnya jadi antipati gitu. Akhirnya jadi gitu ya. Ya udahlah kita berkarya aja lah. Gitu. Nah, untuk bisa sampai ke sana tuh gimana tuh perjalanannya, kesulitannya menyampaikan itu, atau emang harus gaya preman gitu, harus galak gitu, harus pemuda Pancasila gitu, atau saya tuh menyebut ormasnya ada agent PP. Terima kasih. Terima kasih Abias. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kesepuhan Bapak Ep, bahwa dari hari kemarin sampai sekarang kita mendengarkan pesimisme gitu ya. Tapi memang begitulah yang kita gali di FGD hari ini, memang itu apa yang sedang kita hadapi gitu ya. Dan mumpung ada pakarnya gitu. Jadi mumpung ada pakarnya kita gali solusi-solusi terkait permasalahan-permasalahan yang kita hadapi untuk progres kita ke depan. Dari Pak Tipani maupun Pak Bias itu sama-sama intinya ada kelelahan dalam berproses. Kalau Pak Tipani lebih mengerucut kepada apakah harus ada perubahan visi misi dan seterusnya begitu ya. Kalau Pak Bias lebih berkelanjutan, itu untuk mengatasinya bagaimana? Kira-kira begitu Kang? Gimana? Dahsyat lagi? Sedup nih. Sedup. Enggak. Gawat. Ini gawat banget. Kami ini lucu banget ketika bikin visi misi itu ngambil karena sama Kes Bangpo harus bikin lembaga. Jadinya pakai visi misi orang kita pindahin aja. Betul-betul kita pakai visi misi orang kita pakai. Jadi itu sudah melanggar aturan organisasi sebenarnya. Oke. Yang kalau kami memang biasanya selalu akan bertanya terus melipat-lipat semua apa yang dianggap sesuatu. Kami nggak akan berhenti di situ karena kami sedang mencari, katakanlah kalau ada visi yang cukup jelas, itu pasti harus diadaptasi pada hari ini. Relevansinya yang terus ditunggu kan sebenarnya. Relevansi hari ini itu belum tentu 10 tahun lalu sama. Dan kita perlu orang baru untuk gitu ya. Untuk menghari ini kan. Kalau metode kami gitu, jadi memang kami perlu orang baru, ditanya ulang, diragukan, bahkan disia-siakan banyak banget. Itu paling senang kalau udah sia-sia gitu, ngapain sih pada ngumpul. Itu tuh senang banget. Senang karena kemudian kami harus menjaga diri kami karena kami terus berkumpul. Itu sih yang paling kami senangi. Yang paling harus hati-hati kalau kami itu adalah tafsir dari visi itu. Tafsir dari nilai itu tidak mutlak untuk yang paling mengerti atau yang paling tahu teorinya gitu katakanlah. Orang teater paling paham ini saya kira, posisi ini, bagaimana menjadi relevan gitu. Dan biasanya butuh aktor baru. Saya sedang selalu ngomong di luar teater sebagai bentuk.
atau sebagai bidang seni, tetapi lebih lebar dari itu. Kami pernah punya satu periode lelah banget. Ternyata lelahnya itu karena kami terlalu ketemu orang banyak terus-terusan hingga waktu kaminya nggak ada. Program kami itu setidaknya 40 program besar lah di setahun, 1 tahun, yang bisa melibatkan sekian banyak orang gitu. Jadi kebayang nggak bagaimana kita menyiapkan ketemu orang, ribuan orang terus setiap tahun, energi kita banyak kesedot, ketemu orang yang tidak sefrekuensi dan seterusnya, kadang-kadang itu ketemu. Sampai kemudian ada satu masa kita nggak pernah ngobrol sama sekali satu sama lain. Kita datang, buka laptop, udah gitu-gitu terus. 1 tahun, mungkin ada 1 tahun nggak ngobrol. Tetapi kami tahu bahwa kami sedang punya yang gejolak di dalam yang nggak bisa kami atasi masing-masing. Karena kami sudah merasa satu keluarga, ya jadi nggak ada masalah, mau males, mau apa, mau sedang lelah, ya nggak jadi masalah. Ini juga kita belum periksa seberapa mungkin sih sebenarnya orang-orang macam kita itu berdampak ke kejiwaan kita karena terlalu sering ketemu orang. Saya kira Pemda harusnya membayar ini untuk kita. Bupati aja nggak terlalu suka ketemu banyak orang. Orang yang ditugaskan harusnya ketemu banyak orang dan masalah banyak orang. Nah kita itu bukan tugas kita untuk ketemu masalah banyak orang. Gitu. Mestinya membayar kita untuk eksperimen kejiwaan kita kan. Ini ajaib ya. Kita tuh memang mengambil semua tugas sebenarnya. Iya. Itu sih kalau saya lihatnya ininya, posisi itu, dan naskahnya tolong diperlebar kalau saya percaya. Saya nggak bisa menjelaskan, tapi kalau diikut sehari 2 hari di Jatiwangi, kita tahu naskah itu seperti apa dimainkan dan pola-pola strategi gerakan senyap, cipta kondisi itu kita kerjakan. Dari apa yang kita bincangkan hari ini, kesimpulannya memang mari kita jadikan pertemuan kita dalam komunitas sebagai keluarga. Kira-kira itu yang bisa kita tangkap, dan tindak lanjut ke depan tadi juga sudah kita simak bersama bahwa Sado itu harus lebih melebarkan sayapnya, dan bagaimana cara dan upaya melebarkan sayap tersebut, bagaimana proses Sado melebarkan sayap dan mengait-ngaitkan sayap-sayapnya dengan komunitas di luar Sado, kita akan bahas bersama di pertemuan esok hari di sesi FGD hari ke-3. Untuk hari ini kira-kira seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih Kang Ari Piudi Rahman atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk pembicara kita hari ini. Baik, sekali lagi boleh tepuk tangan buat kita hari ini dalam rangkaian acara FGD 2. Alhamdulillah setelah hari ini kemarin kita sama-sama telah mendapatkan pengalaman baru, edukasi baru, pengetahuan baru. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi besok di tanggal 5 ya. Di tanggal 5 di sesi 3. 5 Januari tahun 2025. Saya Diana Triaryandani sebagai moderator, sebagai pembawa acara. Memohon maaf dan terima kasih atas segala kekurangan dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.